Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah sekalian, sekarang kajian Ramadan 14, menjaga anggota badan dari maksiat ketika puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju'u wal-'atashu wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-saharu. Betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja, lapar haus saja. Dan betapa banyak pula yang melakukan sholat malam hanya jadinya begadang saja di malam hari, tidak mendapatkan apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan hadisnya sanadnya jayyid, kata Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Para ulama juga katakan ahwanus siyam tarkus syarabi wat ta'ami. Puasa yang levelnya paling rendah itu puasa yang sifatnya menahan lapar dan haus saja. Dia meninggalkan makan dan minum saja. Itu puasa yang paling rendah, ahwanus siyam, level yang paling rendah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal maharimi wada' adzal jari wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shaumika wa la taj'al yawma shaumika wa yawma fitrika sawaun." Jika engkau puasa, maka ikutlah juga berpuasa, ikut pula menahan diri, pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu atau omonganmu itu dijaga dari dusta dan dari hal-hal yang haram. Dan jangan sampai menyakiti tetangga. Hendaklah bersikap lemah lembut, bersikap tenang ketika hari berpuasa, dan jangan jadikan hari puasamu sama seperti hari tidak puasa. Jangan jadikan hari puasamu seperti hari tidak puasa, yaitu seperti hari-hari biasa. Harus ada yang beda. Sini suruh jaga pendengaran, jauhi mendengar yang sia-sia. Mendengar Al-Quran tentu lebih baik daripada mendengar lagu, mendengar musik. Jaga pandangan dari lihat yang bukan mahram, wanita-wanita apalagi yang telanjang. Jaga omongan juga, jangan gibahin orang, rasani orang, fitnah orang. Kalau di sini contohkan dusta dan hal haram yang lainnya, jangan sampai nyakiti tetangga. Intinya di bulan Ramadan saat puasa harus lebih berbeda dari hari-hari yang lainnya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan perkara yang asalnya mubah. Ya, kita akan makan sebenarnya boleh, minum boleh, tapi kita tinggalkan saat puasa. Itu tidaklah sempurna sampai kita itu meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat. Barang siapa yang melakukan yang haram disertai mendekatkan diri pada Allah saat puasa dengan meninggalkan yang mubah juga situ, maka ini sama halnya dengan seorang itu meninggalkan yang wajib tapi beralih mengerjakan yang sunnah. Walaupun puasa orang yang bermaksiat tetap dianggap sah. Ada yang ngapusi, puasanya sah karena tidak ada kaitannya langsung dengan puasa. Ada yang lihat gambar telanjang, puasanya sah. Ada yang dengar lagu-lagu, dengar musik, puasanya sah. Namun pahalanya jadi berkurang
karena melakukan pelanggaran atau maksiat saat berpuasa. Nah, tetap dianggap sah dan tidak diperintahkan untuk mengqadha. Alasannya karena amalan itu batal jika lakukan pembatal khusus dan tidaklah batal jika melakukan perbuatan yang dilarang tapi bukan merupakan pembatal khusus. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan menjauhi berbagai hal yang dapat membatalkan puasa hukumnya wajib. Sedangkan hal selain itu yang tergolong maksiat termasuk penyempurna puasa. Kalau mau puasa kita sempurna disuruh jauhi maksiat. Mula Ali Al-Qari berkata, ketahuilah saat berpuasa begitu keras larangan untuk bermaksiat. Orang yang berpuasa tetapi melakukan maksiat sama halnya dengan orang yang berhaji lalu maksiat. Pahala pokoknya memang tidak batal, hanya saja kesempurnaan pahala yang tidak diperoleh. Orang yang berpuasa tapi bermaksiat akan mendapatkan ganjaran puasa sekaligus dosa karena maksiat yang dilakukan. Contoh misalnya saat puasa kok ninggal ke sholat. Ya, itu pahala puasanya jadi berkurang. Kalau tidak mau dikatakan puasanya batal. Dalam Al-Quran setelah Allah melarang dari makan dan minum di siang hari puasa, disebutkan pula keharaman memakan harta orang lain tanpa lewat jalan yang benar. Padahal makan harta orang lain dengan jalan keliru adalah terlarang di setiap waktu. Sedangkan larangan untuk makan dan minum hanyalah saat puasa. Ini adalah isyarat bahwa siapa mendekatkan diri pada Allah dengan menjauhi makan dan minum, maka ia juga diharuskan untuk menjauhi memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Namun makan harta seperti itu berlaku setiap waktu, bukan ketika Ramadan saja atau waktu tertentu saja. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata, puasa yang telah Allah syariatkan adalah jalan yang dijadikan bagi kita untuk belajar menjaga anggota badan dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Dan hendaklah anggota tubuh ini digunakan hanya pada jalan ketaatan. Juga semoga hal ini semakin mengingatkan pada nikmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan Allah mudahkan kita mendapatkan pahala yang sempurna dalam puasa dan dimudahkan untuk jauhi segala macam maksiat saat kita berpuasa. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.